Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau cek sebagai berikut ya. Printer apa, merek apa yang bagus ya. Ini paling banyak juga yang teman-teman cari tahu atau cek di Google ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali cari printer itu pasti bingung merek apa yang bagus. Ya, itu yang pertama kali. Kalau misalnya saya yang nggak bermain di printer mau cari misalnya merek casing handphone, pasti saya juga ceknya atau tanya ke Google casing merek apa yang bagus. Itu adalah satu hal yang wajar ya, karena printer itu banyak mereknya dan juga banyak tipenya. Jadi kita kembali lagi kita cek di Google ya, printer merek apa yang bagus. Nah, di sini keluar di laptop atau komputer saya, ini adalah 10 rekomendasi printer terbaik dan terbagus. Ya, printer terbaik dan bagus. Teman-teman perhatikan di sini adalah ini satu merek HP, Canon, Brother, ada lagi Panasonic, ada lagi Xerox ya, printer Xerox. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, si Google itu merekomendasikan semua merek printer yang dijual di Indonesia. Ya, ada HP, Canon, Brother, Panasonic, ada Epson dan juga Fuji Xerox. Ya, itu artinya semua merek printer yang dijual di Indonesia itu Google menganggap kalau semua printer itu bagus dan terbaik. Ya, berarti tidak ada printer yang jelek. Ya, tidak ada printer yang jelek. Semua printer itu bagus karena tugasnya atau fungsinya itu adalah mencetak. Mereka bisa mencetak dengan baik, kualitas cetaknya juga bagus. Mau dipakai buat cetak dokumen, cetak foto, cetak gambar, cetak brosur, cetak apapun mereka bisa sesuai dengan parameternya, sesuai dengan jenis kertas yang direkomendasikan. Ya, jadi ini adalah printer umum yang direkomendasikan oleh Google, mereknya semua yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana kita bilang printer itu bagus? Yang udah pasti adalah kita beli printernya, terus kita pakai tintanya ya. Printer itu pasti punya tinta. Jadi seperti kita beli mobil atau kita beli motor itu perlu bensin. Jadi itu namanya ada tintanya. Tintanya itu harus yang original, harus yang asli sesuai merek printer yang kita beli. Supaya apa? Kualitas cetaknya maksimal. Jadi hasil cetaknya bagus, tajam, awet. Dan juga printernya itu pasti jadinya awet karena menggunakan tinta original sesuai dengan merek printer tersebut. Jadi jangan kita pakai tinta-tinta yang non original atau merek-merek lain. Dan yang keempat adalah garansi resmi. Ya, printer kalau misalnya sudah mengikuti aturan yang disebutkan ini, tinta original, terus ada garansi resmi, udah pasti printernya awet. Karena apa? Karena si garansinya atau pabrikan memberikan garansi. Ada yang memberikan garansi 1 tahun, ada yang 2 tahun, atau bahkan bisa sampai dengan 3 tahun. Dan rata-rata pemakaian printer itu jika digunakan sesuai dengan parameternya, parameter itu artinya gini loh, printer itu ada yang dari yang harganya murah, sedang dan juga mahal. Ya, jadi masing-masing ada spesifikasinya, masing-masing ada kemampuan untuk mencetaknya. Jadi jangan kita beli printernya maunya yang paling rendah atau yang paling murah, tapi disuruh kerja rodi, ngeprintnya mungkin satu hari bisa nyetak sampai 200 halaman, 300 halaman. Itu artinya printer buat produksi. Ya, jadi kita harus tahu juga kita pilih printer itu tugasnya untuk apa. Jadi nggak mungkin yang namanya printer murah itu bisa awet. Karena masing-masing printer itu ada tugasnya, ada fungsinya. Sama seperti kita beli handphone yang harganya murah itu mau bisa macam-macam print speed, kecepatan loadingnya maunya cepat, kameranya juga maunya yang bagus, ya nggak ada lah ya. Semua ada harga, ada barang, ada rupa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi tugas utamanya adalah mencetak ya, mencetak. Jadi yang namanya mencetak itu pasti hasil cetaknya bagus. Jadi nggak ada yang bilang printer murah hasil cetaknya jelek, itu nggak ada ya. Jadi printer murah atau mahal itu ditentukan oleh kemampuan dia bekerja, kemampuan dia mencetak berapa banyak. Jadi durabilitasnya atau print cycle-nya. Ya, kita sekarang kembali lagi, kalau dibilang printer yang nggak bagus itu gara-gara apa? Itu gara-gara setelah teman-teman beli printer itu baru ketahuan. Ketahuan apa? Begitu printernya udah dipakai, tintanya mahal banget. Ya, waktu beli printer nggak dikasih tahu kalau tintanya mahal banget.
Terus isi tintanya atau milinya itu sedikit. Ya, kalau tinta mahal tapi bisa cetaknya sampai ribuan halaman itu nggak apa-apa, artinya awet. Jadi kayak misalnya kita beli kendaraan, ya bensinnya 1 liter bisa jalan sampai misalnya 50 kilo, ya itu it's okay. Mau bensinnya harganya 20.000 tapi bisa jalan sampai 50 kilometer. Tapi kalau misalnya udah bensinnya mahal, terus jarak jalan perjalanannya itu paling cuma sekitar 7 kilo, wah itu berarti boros banget ya. Sama seperti printer. Printer ini perlu yang namanya bensin atau istilahnya mereka perlu tinta. Kalau nggak ada tinta atau nggak ada toner dia nggak bisa nyetak ya. Jadi tintanya ini yang harus diperhatikan karena apa? Kita beli printer 1 kali, tapi beli tinta itu berkali-kali karena kita akan cetak terus, kita akan pakai terus ya. Dan kemudian isi tinta juga tadi saya udah sebutkan itu sedikit ya, itu yang artinya nggak bagus buat kantong kita. Kenapa? Karena udah pasti boros. Yang ketiga, cost cetak, cost print mahal. Cost print mahal itu adalah karena kita harus beli tinta banyak, kita harus keluar uang banyak, tapi nyetaknya sedikit. Ya, isi cetaknya sedikit. Itu artinya biaya cetak per lembarnya itu sangat-sangat mahal. Nah, ini yang mengakibatkan orang-orang pada bilang kalau printer tersebut nggak bagus. Ya, jadi mereka akan menyebut satu merek yang dia bilang nggak bagus. Sebenarnya bukan printernya nggak bagus, tapi gara-gara tintanya mahal dan boros, akhirnya mereka sebut printer tersebut nggak bagus. Padahal sebenarnya mereka salah pilih printer, salah tipe printer yang mereka pilih. Ya, karena mereka nggak tahu, nggak dijelasin juga sama toko atau penjualnya, nggak dicek juga berapa harga tintanya, nggak dibandingkan juga dengan merek yang lain atau tipe yang lain. Berapa perbandingan harga cetaknya atau cost per printnya, berapa harga tintanya dan berapa banyak dia bisa mencetak. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman juga nanti harus belajar bagaimana sih cara memilih printer yang baik ya. Jadi kembali lagi ya, semua merek printer bagus, tapi kita harus tahu fungsinya apa, sistemnya seperti apa. Jadi bukan gara-gara salah beli baru ketahuan ternyata tintanya mahal. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi semua printer ini, mau HP, Canon, Brother, Epson, Panasonic, atau printer laser Xerox, itu semuanya bagus. Tinggal tergantung dari kebutuhannya. Ya, jika teman-teman masih bingung, silakan komen. Kasih tahu aja teman-teman butuh printer buat apa. Ya, tadi yang balik lagi yang pertama yang saya sebutkan adalah tentukan dulu printernya itu buat pakai di mana, buat di rumah, di kantor, atau buat bisnis. Ya, setelah itu nanti teman-teman bisa kasih tahu budgetnya berapa. Nanti saya kasih rekomendasi. Teman-teman tinggal recheck ulang. Ya, recheck ulang. Apakah informasi yang saya kasih tahu atau yang saya berikan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan juga pastikan teman-teman cek lagi tintanya mahal apa enggak. Bisa cetak berapa banyak. Semua database atau data informasi itu ada di Google kok. Kita bisa cek langsung ke toko. Atau kita tinggal masukin aja kode tintanya. Google akan kasih tahu berapa banyak tinta tersebut bisa dipakai untuk mencetak. Jadi kita semua tinggal cek di Google, datanya itu semua ada. Jadi kita bisa bandingkan ya. Jadi bukan katanya tapi semua berdasarkan data. Ya, jadi jangan pakai perasaan ya. Kita harus cek berdasarkan data. Oke, itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman juga tahu. Jadi kalau tanya lagi printer apa yang bagus, merek apa, semua bagus. Tinggal tergantung kita pilihnya sesuai nggak, pilihnya bener nggak, dan yang milihin juga ngasih tahu informasinya lengkap nggak. Oke, itu aja ya supaya teman-teman nggak salah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.